Jadi buat teman-teman yang ingin mengurus SIM di Jepang, jangan khawatir lagi karena sekarang kan ada dua cara nih. Nah, teman-teman tinggal pilih mau yang Gakko atau sekolah mengemudi, atau teman-teman mau memilih yang Kirikae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan ya bagaimana caranya agar kita sebagai orang asing bisa mendapatkan lisensi mengemudi ya atau SIM di Jepang. Jadi buat teman-teman yang ingin memiliki SIM mengemudi di Jepang itu bisa ya. Jadi video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya pribadi dan beberapa dari yang saya baca. Jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya di Jepang itu ya ada dua cara ya untuk mengambil SIM-nya. Yang pertama dengan cara Gakko ya atau sekolah mengemudi di Jepang. Nah, untuk sekolah mengemudi ini karena saya dulu bukan sekolah mengemudi, jadi saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Cuman yang pastinya dari yang saya dengar biayanya sendiri itu berkisar antara 250.000 yen sampai 300.000 yen ya. Jadi cukup mahal. Nah, kemudian yang kedua itu dengan cara Kirikae ya. Jadi Kirikae itu mengganti dari SIM Indonesia ke SIM Jepang. Nah, jadi saya akan menjelaskan Kirikae-nya ya, karena saya dulu juga Kirikae. Nah, sebelum teman-teman pergi ke kantor ini ya, kantor pengurusan SIM-nya ini, ada baiknya teman-teman persiapkan dulu dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya. Nah, jadi ada beberapa dokumen yang harus disiapkan baik di sini maupun di Indonesia. Oke, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Jadi yang pertama itu teman-teman harus menyiapkan SIM A Indonesia ya, yang asli dan yang masih berlaku. Nah, jadi SIM A ini harus yang masih berlaku. Jadi kalau sudah tidak berlaku tidak bisa digunakan ya. Nah, syarat untuk SIM A ini sendiri itu adalah 90 hari di Indonesia. Jadi kalau teman-teman itu punya SIM Indonesia tapi belum 90 hari atau 3 bulan di Indonesia, terus teman-teman datang ke Jepang, maka itu tidak berlaku ya, tidak bisa Kirikae SIM-nya. Jadi syarat utamanya tuh SIM-nya harus sudah 90 hari atau sudah 3 bulan di Indonesia. Nah, kemudian syarat yang berikutnya adalah Japanese translation ya. Jadi SIM Indonesia ini harus ditranslate ke dalam bahasa Jepang. Jadi ada pihak yang akan mentranslate ke bahasa Jepang ya SIM Indonesia kita ini dengan datang ke JAF ya atau Japan Automobile Federation. Jadi JAF ini adalah pihak yang akan mentranslate SIM Indonesia kita ke dalam bahasa Jepang. Nah, untuk prosesnya itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Jadi teman-teman bisa makan atau apa ya dalam proses pembuatannya itu ya. Jadi jangan khawatir. Nah, untuk biayanya sendiri berkisar antara 3.000 yen ya, kalau saya tidak lupa. Jadi untuk biayanya itu cukup mahal ya dalam mentranslitkan SIM A Indonesia kita ini ke dalam bahasa Jepang. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah Jumingyo ya. Teman-teman bisa dapatkan di Shiyakusho atau Kuyakusho ya. Teman-teman bisa datang kemudian mengurus Jumingyo ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bukti tinggal di Indonesia lebih dari 3 bulan atau 90 hari. Nah, bukti ini bisa kita dapatkan dari paspor ya. Jadi teman-teman pada waktu datang ke tempat pengurusan SIM ini, teman-teman bawa paspor. Mungkin di fotokopi juga lebih bagus ya untuk jaga-jaga. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah surat pengantar dari kepolisian Indonesia. Nah, jadi surat pengantar ini penting ya. Ini adalah salah satu syarat mutlak ya. Jadi kalau surat pengantar ini tidak ada, maka
pengurusan SIM tidak bisa dilanjutkan ya. Nah, pasti teman-teman akan bertanya nih, surat pengantar dari kepolisian ini surat apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, surat dari pengantar kepolisian ini adalah surat yang memberitahukan bahwasanya teman-teman tuh sudah punya SIM sekitar 90 hari lebih ya, atau 3 bulan lebih sebelum datang ke Jepang gitu kan. Nah, jadi ini salah satu surat penting ya. Kemudian karena prosesnya ini harus di Indonesia, jadi kan tuh harus dikirim nih ke Jepang nih kan. Nah, teman-teman bisa pulang ke Indonesia ya kan. Atau kalau misalnya teman-teman mikirnya tuh kayak saya dulu, mikirnya kan biaya lagi kan kalau harus pulang kan, ongkosnya mahal. Nah, teman-teman bisa menggunakan jasa pos ya. Jadi pakai pos kilat, itu mungkin sekitar 4 hari ya sampai. Nah, karena dulu juga saya mikirnya kena pakai pos kilat itu juga mahal ya kan, sekitar 400 ribuan ya kalau saya tidak salah biayanya itu. Jadi saya coba untuk men-scan yang asli, kemudian dikirim ke email. Nah, lalu saya print lewat email ini. Ternyata polisi Jepang itu pintar gitu kan, mereka tahu itu palsu gitu, bukan yang asli. Nah, jadi suruh kirim, tetap harus disuruh kirim yang asli. Nah, jadi jangan ditiru ya. Don't try. Kemudian setelah berkas-berkas tadi ini lengkap, baru teman-teman datang ke kantor tempat pengurusan SIM di Jepang. Nanti setelah teman-teman datang, teman-teman akan diarahkan ke bagian kirikae ya. Jadi saat pengurusan ini saya sarankan teman-teman datang pagi-pagi ya, karena banyak sekali ya orang-orang asing, bukan cuma orang Indonesia soalnya kan, banyak orang-orang asing yang ingin mengkirikae SIM mereka gitu kan. Jadi antriannya cukup panjang kalau misalnya teman-teman datangnya sedikit kesiangan. Jadi saran saya teman-teman datangnya pagi agar bisa dapat antrian paling depan. Nanti setelah di sana akan ada pemeriksaan berkas-berkas. Nah, nanti kalau berkas-berkasnya sudah lengkap, teman-teman akan langsung diuji tes mata ya kan. Kalau sudah oke, di hari itu juga teman-teman akan langsung mengikuti ujian tes tulis ya. Nah, jadi di ujian tulis ini saya jamin teman-teman pasti akan lulus semua, karena soalnya gampang-gampang ya kan. Nah, di ujian tulis ini sendiri ada sekitar 10 soal ya. Ada 10 soal. Dari 10 soal ini teman-teman itu harus lulus 70%. Berarti dari 10 soal ini teman-teman harus lulus 7. Jadi apabila ada salah 3, maka teman-teman tetap dinyatakan lulus. Kebetulan waktu saya ujian dulu ada salah 1 ya. Jadi cuma dapat 90. Tapi tetap lulus ya kan? Oke. Dan apabila nanti ujian tulis ini sudah lulus, teman-teman akan diberikan kertas ya. Kertas itu nanti disuruh nempel yang namanya perangko ya, yang biayanya sekitar 2.250 yen. Nah, setelah itu teman-teman juga disuruh nempel foto ya. Jadi foto ini harusnya 6 bulan terakhir ya kan. Kalau misalnya teman-teman tidak punya, jangan khawatir, karena di tempat pengurusan SIM itu ada mesin foto ya. Jadi teman-teman bisa foto di sana dan bisa langsung dipotong di sana. Kemudian setelah lengkap, teman-teman nanti akan ditanya nih, ujiannya mau pakai yang matic atau pakai yang manual ya kan. Kalau teman-teman di Indonesia pakai yang matic, silahkan ujiannya pakai matic. Atau kalau teman-teman misalnya di Indonesia pakai manual, silakan ujiannya pakai yang manual. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman di Indonesia tuh pakai manual tapi pengen ujiannya pakai matic, itu juga boleh gitu kan. Jadi tidak ada larangan ya, atau tidak ada batasan, bebas, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Tetapi kalau misalnya teman-teman ujian tes drive-nya nanti pakai yang matic, teman-teman di sini tidak boleh menggunakan mobil yang manual ya. Nah, sedangkan sebaliknya kalau teman-teman ujian pakai yang manual, teman-teman tetap bisa memakai mobil yang matic.
setelah itu kemudian teman-teman nanti akan ditanya nih, ada pilihannya ya, bukan ada pilihan sih, sebenarnya sudah ditentukan mereka tanggal ujiannya. Tetapi apabila teman-teman berhalangan di tanggal tersebut, teman-teman bisa langsung ganti di hari itu juga gitu. Nah, atau misalnya tiba-tiba teman-teman ada halangan nih, teman-teman bisa langsung telepon ya ke tempat pengurusan SIM tersebut untuk mengganti hari ujiannya. Kemudian tahap selanjutnya adalah ujian drive-nya ya, tes drive-nya ya. Nah, jadi saya sarankan teman-teman ini datang pagi-pagi ya ke tempat pengurusan SIM, karena sebelum tes drive ini juga ada pemeriksaan berkas ya, berkas yang tadi sudah diterima sama kita itu dibawa lagi dan itu akan diperiksa lagi gitu kan. Nah, dan itu antriannya cukup panjang sekali. Jadi teman-teman saya sarankan untuk datang lebih pagi ya, bahkan kalau bisa sebelum buka ya sudah datang. Nah, sebelum ujian saya sarankan teman-teman untuk melihat rute ya, untuk menghafal rute dan mengingat rute. Jadi sebelum ujian tuh dia ada waktu 1 jam, itu diberikan kepada setiap peserta untuk masuk ke dalam rute ya. Jadi teman-teman bisa kelilingnya jalan kaki mengikuti rute yang sudah ditentukan. Atau kalau misalnya teman-teman khawatir, sebelum hari H itu ada tes drive, bukan tes drive, kita sewa mobil untuk latihan di situ, latihan driving. Jadi bayarnya cukup mahal, sekitar 8.000 yen. Nah, itu kalau misalnya teman-teman khawatir ya, takut tidak lulus atau dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman sudah yakin, teman-teman cukup hafalkan saja rutenya. Kemudian pada hari H itu 1 jam sebelum ujian itu teman-teman bisa keliling sebentar ya, memastikan rutenya agar tidak canggung. Walaupun nanti di tes drive-nya tuh sama pengujinya beritahu ya, silakan belok di nomor sekian, silakan belok di nomor sekian gitu. Kemudian nanti teman-teman akan diarahkan ke ruang briefing ya. Jadi di ruang briefing ini teman-teman akan dikumpulkan dengan peserta lainnya. Nanti di sana akan diberitahu ya cara-cara untuk tes drive ini. Kemudian selanjutnya setelah tes driving selesai, teman-teman akan menunggu hasil ujian ya, hasil ujian drivingnya. Nah, apabila nanti lulus ya kan, diumumkan lulus, maka teman-teman di hari itu juga akan bisa langsung diurus SIM-nya. Jadi persiapan untuk foto dan untuk persiapan untuk pencetakan SIM. Nah, jadi sangat gampang ya, sangat mudah sekali. Jadi buat teman-teman yang ingin mengurus SIM di Jepang, jangan khawatir lagi, karena sekarang kan ada 2 cara nih. Nah, teman-teman tinggal pilih mau yang Gakko atau sekolah mengemudi, atau teman-teman mau memilih yang Kirikae. Hanya saja kalau yang Kirikae ini syaratnya seperti yang saya sebutkan tadi, harus punya SIM Indonesia yang sudah lebih dari 3 bulan atau 90 hari sebelum datang ke Jepang di Indonesia ya. Nah, dan apabila nanti SIM-nya sudah diperpanjang, teman-teman jangan khawatir, karena saya juga kasusnya sama, tetap bisa dilanjutkan ya untuk Kirikae-nya dengan adanya surat pengantar dari kepolisian tadi. Oke, di video selanjutnya saya akan memberikan tips-tips ya untuk yang Kirikae, bagaimana caranya agar teman-teman bisa lulus ujian. Jadi jangan lupa untuk berikan saran agar channel lebih berkembang. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.